Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa anza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Lahul mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu tauhidan mutqanan nagtanihi liyaumil faqati wa innahu la ni'mal muqtana mutadahiran alaihi aljinan wal lisan surran wa alanan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa may yunkirhu faqad dhalla dhalalan ba'ida wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi wa ashabihi wa ahli sidqi wal wafa. Allahumma ja'alna mimman ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala Allahu aidan fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di pagi hari ini gema takbir telah memecahkan keheningan pagi. Di hari ini kita bersama-sama menyambut hari raya Idul Adha dengan sama-sama mengumandangkan takbir dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala serta memujinya. Semua itu tentu kita lisankan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk atau bukti kelemahan kita di dalam atau di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai pernyataan kesyukuran kita atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Allahu Akbar. Allah Maha Besar di dalam segala kerububiahannya. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih istimewa dibandingkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah Maha Besar di dalam segala keuluhiyahannya. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih pantas untuk kita alamatkan segala peribadatan kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Ibadallah rahimakumullah, para jamaah Idul Adha yang semoga amal ibadah kita pada pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha adalah hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan merupakan sebuah atau merupakan salah satu cara dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keimanan serta ketakwaan kita kepadanya. Oleh karena itu, di dalam perayaan Idul Adha, Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk menyelenggarakan salat Idul Adha, tetapi juga Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah kurban, di mana di dalam beribadah kurban paling tidak kita bisa memetik hikmah atau pelajaran yang banyak sekali. Ikhwatal kiram rahimakumullah, bahwa dalam beribadah kurban paling tidak kita bisa memetik hikmah dan pelajaran. Salah satunya yaitu bahwa ibadah hanya boleh dialamatkan atau diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya mengalamatkan ibadah atau meniatkan ibadah apapun
kepada selain Allah, bahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat mauquf sahih dari Imam Ahmad rahimahumullah dalam kitab Az-Zuhudnya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Beliau berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin." Qalu, "Limadza? Kaifa dzalika ya Rasulullah?" Qala, "Marrah rajulani ala qaumin lahum sonamun wa la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an." Bahwa Rasulullah berkata, ada seseorang yang masuk ke dalam surganya Allah disebabkan oleh seekor lalat, dan ada juga seseorang yang masuk ke dalam nerakanya Allah disebabkan juga oleh seekor lalat. Qalu kaifa dzalika ya Rasulullah? Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Bagaimana seseorang bisa mendapatkan nikmatnya Allah yang begitu besar, yaitu surga, hanya karena seekor lalat? Dan bagaimana juga seseorang bisa mendapatkan siksa Allah yang begitu pedih, yaitu neraka, karena seekor lalat? Qala Rasulullah berkata, marrah rajulani ala qaumin lahu sonamun. Ada dua orang laki-laki yang berjalan kemudian berpapasan atau melewati suatu perkampungan, melewati kaum yang dimana di kaum tersebut memiliki berhala. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'an. Dan tidak boleh satu orang pun melewati kampung tersebut kecuali dia berkurban atau melakukan persembahan kepada berhala tersebut. Kemudian di riwayat tersebut diteruskan, faqalu li ahadima qarrib. Kemudian masyarakat atau kaum tersebut berkata kepada salah satu mereka, qarrib, berkurbanlah engkau. Faqala lahu, kemudian dia berkata, ma indi uqaribu syai'an, saya tidak punya sesuatu untuk dikorbankan. Kemudian para masyarakat di situ atau kaum di situ mengatakan kepada mereka lagi, qalu qarrib walau dzubaban, berkurbanlah atau tumpahkanlah darah walaupun itu seekor lalat. Faqarraba, kemudian seorang tersebut mencari seekor lalat dan menumpahkan darahnya untuk berhala tersebut. Namun apa yang terjadi? Kemudian kaum tersebut membiarkan orang tersebut melewati kampung itu. Namun apa kata Rasulullah? Fadakhalan nar. Dia melewati kampung tersebut karena sudah melakukan persembahan, tapi fadakhalan nar, sebenarnya dia sedang berjalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata lagi kepada yang satunya, kepada seorang pemuda yang satunya, qarrib. Namun pemuda tersebut berkata, ma kuntu la uqarriba ahadin li ahadin syai'an dunallah. Saya tidak akan melakukan pengorbanan apapun kepada selain Allah. Kemudian apa yang terjadi? Fadarabu unuqahu. Masyarakat tersebut memotong atau memenggal kepalanya karena merasa tersinggung. Dia tidak mau melakukan pengorbanan kepada berhalanya. Dia mati, tidak diperbolehkan melewati kampung tersebut. Tapi apa kata Rasulullah? Fadakhalal jannah. Sesungguhnya dia bukan mati atau pergi, dia sedang menuju ke dalam kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmatnya surga. Ya ikhwatal kiram rahimakumullah. Apabila kita lihat riwayat tersebut, jika seekor lalat yang kecil saja, jika disembelih bukan karena Allah bisa mendapatkan neraka atau menyebabkan orangnya masuk neraka, lalu bagaimana jika sembelihan itu hewan yang lebih besar? Unggas misalnya, kambing, atau bahkan sapi yang disembelih bukan karena Allah. Oleh karenanya ya ikhwatal kiram, Allah berkata, fasholli li rabbik, salatlah kalian karena Allah, wanhar, begitu juga sembelihlah, berkurbanlah kalian karena Allah. Karena peribadatan hanya boleh dialamatkan kepada Allah, tidak boleh peribadatan atau ibadah diniatkan kepada selain bukan Allah. Oleh karenanya kita memahami inilah bahayanya dari menduakan Allah. Inilah bahayanya dalam beribadah tetapi menduakan Allah, niatnya menduakan Allah. Inilah bahayanya syirik. Inilah bahayanya dosa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah hanya akan mengampuni dosa selain syirik. Dan bahayanya lagi, terkadang syirik ini terjadi secara samar. Terkadang kita semua melakukan suatu peribadatan secara tidak sadar, ternyata perbuatan itu adalah syirik.
Sehingga ulama dalam mensyarah riwayat tersebut mengatakan, hadzal hadisi tahdhirun. Hadis ini adalah peringatan min wuqu'i syirki, untuk menjauhi perbuatan syirik. Li'annal insan qad yaqa'u fihi wa huwa la yadri. Karena kebanyakan manusia terkadang terjatuh ke dalam kesyirikan, wa huwa la yadri, sementara dia tidak sadar. Inilah ya bahayanya, bahwa terkadang syirik terjadi samar. Sebagaimana riwayat dalam yang disampaikan oleh Rasulullah, boleh jadi pemuda tersebut tidak berniat untuk menggandakan akidahnya dalam berkorban lalat. Dia hanya mengorbankan seekor hewan kecil sebagai syarat agar dia bisa lolos, bisa melewati perkampungan tersebut. Tapi ternyata perbuatannya membawanya kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatan fiddin rahimakumullah, bahwa dengan berkurban kita juga bisa memetik hikmah, yaitu bahwa beribadah harus mengikuti tuntunan dan tuntutan syariat Allah Subhanahu wa taala ataupun sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dari Al-Bara bin Azib an ummihi, dari ibunya, beliau berkata bahwa ketika hari raya Idul Adha, Idul Kurban, ada seorang sahabat yang bernama Abu Burdah ibn Niyar. Beliau mendatangi Rasulullah pagi-pagi sekali. Beliau mendatangi Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, fa inni nasyaktu syati qabla shalah wa araftu anna hadzal yauma yaumu aklin wa syurbin wa ahbabtu an takuna syati ma dhubiha fil baiti. Ya Rasulullah, saya telah mengorbankan seekor kambing, saya telah menyembelih kambing saya qabla shalah, sebelum sholat. Karena saya tahu hari ini adalah hari raya, hari Id, hari makan dan minum, dan saya berharap sembelihan saya adalah sembelihan pertama yang dilakukan, karena dia melakukannya di pagi buta sebelum sholat. Namun apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, syatuka syatu lahmin, sembelihanmu itu adalah sembelihan biasa, tidak termasuk ke dalam kurban. Padahal Abu Burda berharap bahwa apa yang disembelihnya termasuk ke dalam kurban, termasuk dalam hewan kurban. Tetapi jawaban Rasulullah, syatuka syatu lahmin, hewanmu, sembelihanmu adalah sembelihan biasa. Apa yang salah dari Abu Burda? Bukankah dia tetap menyembelih seekor kambing? Bukan ayam tentunya, bukan unggas. Bukankah dia tetap menyembelihnya di hari raya Idul Adha? Namun ternyata ada satu hal yang tidak diperhatikan oleh Abu Burda, yaitu dia menyembelihnya sebelum waktunya tiba. Dia menyembelih kambingnya sebelum waktu yang ditentukan oleh syariat dan disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita bisa belajar bahwa niat baik saja tidak cukup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab beribadah harus mengikuti tuntunan dan tuntutan syariat. Ikhwatal kiram rahimakumullah, berapa banyak dari kaum muslimin saudara-saudara kita yang melakukan peribadatan, melakukan amalan yang tidak ada nasnya baik di Al-Quran maupun hadis sahih. Ketika mereka diingatkan, apa jawaban mereka? Tidak apa-apa, niat saya baik. Maka jawaban kita, lihat Abu Burdah, bukankah niatnya juga baik? Dia berharap sembelihannya masuk ke dalam sembelihan kurban, dilakukan di awal agar sembelihannya menjadi yang pertama. Tetapi Rasulullah mengatakan, syatuka syatu lahmin, tidak termasuk ke dalam kurban, karena Abu Burdah tidak mengikuti tuntunan dan tuntutan syariat, yaitu menyembelihnya sebelum waktunya tiba. Ya ikhwatal kiram rahimakumullah, dari sini kita belajar, dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah, sesuai dengan hadis Rasulullah dari Siti Aisyah radhiyallahu an, man ahdasa fi amrina hadza laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa, atau di riwayat lain mengatakan man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dan tuntutannya di dalam syariat, maka itu tertolak. Banyak orang yang mengatakan, kenapa hanya hadis itu yang disampaikan? Apakah hafalannya hanya hadis itu? Tidak. Kita tidak memiliki satu hafalan hadis, tetapi hadis ini sangat relevan dengan peristiwa yang terjadi saat ini, di mana kaum muslimin banyak berkreasi dalam beribadah.
Maka tentu hadis ini sangat relevan, sangat sesuai bahwa setiap peribadatan harus mengikuti sunnah, harus sesuai dengan tuntunan dan tuntutan syariat yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Hal ini juga sama, hampir sama dengan peristiwa yang terjadi ketika para sahabat ketika saat itu turun perintah untuk bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa ketika saat itu diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah menceritakan ketika perintah salawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika turun perintah ayat, maka seluruh sahabat berbondong-bondong mendatangi Rasulullah. Antusiasmenya sangat tinggi di dalam menghadiahkan salawat kepada Rasulullah. Berbondong-bondong mendatangi Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, kaifa nusalli ilaika ya Rasulullah, bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu? Kami sudah tahu caranya mengucapkan salam padamu ya Rasulullah, tetapi bagaimana caranya bersalawat? Ya ihwatal kiram, mari perhatikan sama-sama. Bukankah sahabat ini keturunan bangsa Arab asli? Bukankah para sahabat juga banyak yang mahir dalam bersyair? Bahkan ada yang dijuluki syairur Rasul, penyair Rasulullah, penyair Rasulullah seperti Hasan ibnu Thabit. Tetapi bagaimana, kenapa para sahabat masih bertanya kepada Nabi bagaimana caranya bersolawat? Bukankah boleh jadi jika sahabat mengarang solawat, boleh jadi terdengar lebih indah dari solawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan solawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh jadi terdengar lebih indah dari salawat ini. Tetapi kenapa mereka masih bertanya? Jawabannya hanya satu, karena salawat diperintah oleh Allah, karena salawat ada dalam Al-Quran, yaitu diperintah oleh Allah. Ketika diperintah oleh Allah, maka itu masuk dalam wilayah ibadah. Ketika itu masuk dalam wilayah ibadah, maka tertutup wilayah ijtihad. Ketika itu masuk wilayah ibadah, maka semuanya harus mengikuti tuntunan dan tuntutan syariat yang disyariatkan oleh Allah, baik melalui nas Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ya ibadallah, bahwa dalam beribadah kurban selanjutnya kita bisa memetik pelajaran atau hikmah yang tidak kalah penting, yaitu kasih sayang dalam Islam. Jika kita perhatikan hadis tentang sembelihan, Rasulullah berkata, idza dabahtum fahsinud dzibha, idza dabahtum fahsinud dzibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Apabila kalian menyembelih kurban, menyembelih hewan, maka perbaiklah cara penyembelihannya. Wal yuhidda ahadukum syafratah, dan kalian asah pisau penyembelihannya. Wal yurih dzabihatahu, dan kalian tenangkan hewan yang akan disembelihnya. Maka ketahuilah, perhatikan, jika terhadap hewan saja Islam penuh kasih sayang, maka tentu jangan tanya bagaimana Islam mengatur hubungan antar sesama manusia, terlebih lagi hubungan sesama umat Islam. Maka merugilah kaum muslimin yang semasa hidupnya dihabiskan oleh saling mencaci, saling memaki, saling menghina, saling memfitnah, saling memutus tali persaudaraan, saling memutus tali silaturahim. Mereka lupa bahwa agama ini adalah agama persatuan, agama ini adalah agama persaudaraan, ukhuwah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mari berpegang teguhlah kalian kepada hablullah, tali Allah, terhadap syariat Allah, wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpisah-pisah, bercerai-berai. Mereka lupa bahwa hanya agama Islam yang dapat menyatukan dua kelompok kaum di Arab dulu yang bertikai ratusan tahun, yaitu kaum Aus dan Khazraj. Mereka saling membunuh, saling mencuri, saling merampok ratusan tahun lamanya.
Tetapi ketika Islam datang, mereka dipersatukan oleh kalimat yang indah oleh Al-Quran, dan tidak pernah terdengar permusuhannya sampai saat ini. Maka merugilah bagi mereka yang hidupnya dihabiskan oleh saling mencaci dan saling menghina sesama umat Islam. Ya ibadallah, Allah juga berfirman dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahwa umat Islam, bahwa mukmin, orang-orang mukmin mereka adalah saudara, ikhwatun fiddin, mereka bersaudara dalam agama. Apabila rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, maka kita semua adalah saudara. Maka tidak diperbolehkan merusak hak orang lain, merusak hak saudara seiman kita, mengganggu hak mereka. Rasulullah berkata, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang-orang Islam adalah mereka yang menyelamatkan saudaranya sesama muslim dari kejahatan lisannya serta kejahatan tangannya. Ya ibadallah, kalau kita lihat fenomena pada saat ini, umat Islam mulai diadu domba, bercerai-berai. Inilah yang diharapkan oleh mereka yang membenci Islam, mereka yang memang mengharapkan kehancuran dalam Islam, mereka yang mengharapkan pertikaian di antara kaum muslimin. Ditimbulkanlah fitnah, dan sialnya umat Islam termakan oleh jebakan itu. Mereka hidup saling memfitnah. Mereka lupa bahwa fitrah mereka adalah bersaudara, saudara seiman dan seagama. Oleh karenanya, melalui mimbar ini, saya berpesan khususnya kepada diri saya sendiri dan juga kepada jemaah. Mari setelah melalui momentum Idul Adha ini, kita semakin eratkan hubungan sesama kita, kita eratkan tali persaudaraan kita eratkan tali ukhuwah Islamiyah kita. Mari kita bersatu, karena Allah mewajibkan kita bersatu dalam manhaj dan cara beragama, tetapi tidak apa-apa berbeda dalam pemahaman dan pendapat. Selama rukun imannya sama, rukun Islam sama, kita semua adalah saudara, bersatu dalam manhaj dan cara beragama, tetapi berbeda-beda dalam pendapat dan pemahaman, itu lumrah. Maka semoga melalui momentum Idul Adha ini terjalin hubungan yang semakin baik, ukhuwah Islamiyah yang semakin baik di antara umat Islam, sehingga Islam menjadi agama yang berjaya, umat Islam menjadi umat yang berjaya, umat yang kuat dan umat yang satu. Amin Allahumma amin.